فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kita akan masuk judul bab baru. Langsung saja kita baca kata penulis, bab al-ishrun, bab yang ke-20. Kita masuk pada bab yang ke-20, berarti kita telah membaca sepertiga dari buku ini. Karena buku ini berisikan 60 bab. 20 bab pertama berarti sepertiga. Bunyi babnya, ma ja'a an-nabulu fi quburi salihina yusayyiru awthanan tu'badu min dunillah. Bunyi bab yang ke-20, bahwa berlebih-lebihan melampaui batas bagi kuburan orang-orang soleh akan menjadikan kuburan tersebut berhala disembah selain Allah. Ini namanya sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya, kalau kepatah bahasa Indonesia, ada asap, pasti ada api. Kuburan orang soleh apabila berlebih-lebihan di dalamnya, melampaui batas dalamnya, akan menggiring sampai pada kuburan tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini terbukti secara fakta sekaligus secara syariat. Kita akan jumpai nanti dari dalil-dalil yang kami sebutkan. Di 3 bab yang penulis sebelumnya secara berturut-turut sampai pada bab ini masih menyinggung tentang orang-orang soleh. Dia judul bab pertama bahwasanya berlebih-lebihan, melampaui batas dalam hak-hak orang-orang soleh mengantarkan kepada kekufuran, mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau gambarkan kepada kita bagaimana bentuknya seperti ini, termasuk kuburan mereka. Ketika terlalu berlebihan, terlalu melampaui batas. Kalau pada bab yang barusan kita selesai pada malam pertemuan sebelumnya, kuburannya hanya dijadikan sebagai tempat beribadah. Hal itu juga dilarang, jangan sampai menggiring bahwasanya lama kelamaan kuburan tersebut layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pada judul bab ini masih menyinggung tentang orang soleh, bahwa berlebihan terhadap orang-orang soleh dalam hal kuburannya
orang yang telah meninggal. Bisa jadi kuburan tersebut beralih menjadi berhala yang disembah selain Allah. Dan ini terbukti. Nah, kita katakan dan ini terbukti. Beliau menarik nafas panjang, artinya menyinggung dengan panjang dan lebar tentang bab ini, karena bab ini merupakan faktor utama, meskipun tidak seluruhnya, sebab yang dominan kesyirikan terjadi di permukaan bumi. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Para malaikat disembah, para nabi disembah, para orang saleh disembah, alim ulama disembah, ahli ibadah disembah. Yang asal muasalnya hanya memuliakan mereka, menghormati mereka, namun dengan cara yang berlebihan. Kita baca dalil atau sebelumnya berkaitan dengan bab sebelumnya serta kita tauhid secara garis besar. Sebagaimana dua bab sebelumnya tentang menyinggung orang-orang saleh, berlebihan pada posisi dan kedudukan orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, orang saleh mereka dimuliakan. Alim ulama ahli ibadah, nah, memiliki hak untuk dihormati, dimuliakan, namun jangan berlebihan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir haqqa kabirina." Bukan termasuk di antara golonganku orang yang tidak merahmati, yang tidak menyayangi yang kecil, tidak memuliakan posisi orang besar dari sisi umur, besar dari sisi keutamaan dan keilmuan. Nah, hak mereka dihormati, hak mereka dimuliakan, namun tidak berlebihan. Kita baca dasar hukumnya pada pertama. Sebelumnya lagi berkaitan dengan kitab tauhid secara umum, bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang saleh bahkan menggiring sampai pada tingkatan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Muwatta yang menuliskan buku-buku hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Imam Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ya Allah, wahai Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah." Disembah kuburan berarti sesembahan tersebut tidak hak, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan. Betapa besar kemurkaan Allah bagi sekelompok kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kalau tahu tentang makna menjadikan kuburan sebagai masjid, di antara adalah yang paling zahir, membangun bangunan yang masyhur, yang ma'ruf di atas kuburan, berupa bangunan masjid, atau beribadah di sisinya. Karena masjid secara bahasa artinya adalah masjidun di sini. Maka dari sajadah dijadikan tempat untuk sujud, dijadikan tempat untuk beribadah, meskipun tidak ada bangunan masjid di atasnya. Syahid yang kita inginkan barakallahu fikum pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi hal ini, beliau meminta agar tidak terjadi.
Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan hadisnya hasan. Perhatikan tentang permintaan Nabi SAW. Artinya kemungkinan terjadi bahwasanya kuburan bisa dijadikan sebagai berhala. Karena berhala secara bahasa artinya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Fajtanibur rizza minal awthani wajtanibu qaulaz zur." Dalam surat Al-Hajj. Satu ayat menyinggung tentang wasan tidak segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu benda itu atau kebanyakan disebutkan adalah benda, maksud kami benda mati. Bedanya dengan sonam, kalau sonam kita artikan dengan patung hanya khusus dengan wujud manusia. Adapun berhala umum masuk di dalamnya selain patung yang berwujud manusia seperti pepohonan, bebatuan, kuburan, monumen atau yang semisal. Seperti dalam pada sebagian tafsir tentang Al-Manad, adalah monumen berbentuk air mancur yang diberikan sadana, kunci, dipasangkan ke lampu, dikuduskan dan dikeramatkan, ada juru kuncinya. Juga dikatakan berhala. Yang berhala adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, berupa benda mati. Dari hadis yang telah kita baca dari Imam Malik rahimahullahu taala membenarkan apa yang penulis bawakan berupa judul bahwasanya kuburan bisa saja berubah menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang terlalu berlebihan padanya. Apalagi kuburan orang saleh. Berlebih-lebihan dalam kuburan orang saleh membawa sampai diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan antara hadis dan judul bab di atas jelas dan nampak gamblang sekali. Sampai pada titik ini adalah titik terakhir beliau menyinggung tentang orang-orang soleh, yang merupakan dampak dari mengagungkan orang soleh sampai pada tingkatan yang berlebihan dan melampaui batas, seperti dalam kuburan mereka dijadikan sebagai berhala. Waliyadzubillah. Setelah beliau membawakan permintaan dan hajat berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman berikutnya datang berupa berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuncak kemarahannya bagi siapa? Bagi sekelompok kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini adalah peringatan bagi umat beliau untuk tidak menjadikan kuburan beliau pada urutan pertama, kemudian kuburan orang-orang soleh yang lainnya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena akan mengundang kemurkaan Allah, akan mengundang kemarahan Allah. Nah, nampak jelas sekali dari hadis ini. Kita baca hadis yang kedua. Wa Ibnu Jaririn bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid bin Jabir murid dari Ibnu Abbas. Tapi ada ulama tafsir pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza, ayat 19 dari surat An-Najm. Apa enggak pernah engkau tentang Lat dan Uzza wa Manat as-Salisah al-ukhra, kata ayat dari surat An-Najm. Qala, kata dia, kata Mujahid, kana yuluttu lahumus sawiq famata fa'aqafu ala qabrihi. Makna tafsir dari Al-Lat adalah yang dari profesi orang ini. Dahulunya dia mengadon adonan roti bagi mereka, jadi bagi jemaah haji. Ya lutu. Lata ya lutu. Artinya mengadon adonan roti. Tepung campuran air diadon, dibuatkan roti, dibagi secara gratis kepada para jemaah haji. Akhirnya dari sini ketika
Famata ketika dia meninggal dunia, akafu ala qabrihi, mereka bersemedi, bertapa di sisi kuburannya. Asal muasalnya hanya memuliakan orang ini orang soleh. Perhatikan dampak orang soleh dicintai bahkan setelah meninggal. Mau nama engkau harum, selalu dikenang, jadilah orang soleh. Nah, jadi orang soleh. Pertama pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nama engkau akan harum dikenang. Mereka kata para ulama yang telah meninggal dunia ratus tahun yang silam, 1000 tahun yang silam, selalu kita menyebut nama mereka, kemudian dengan kebaikan mendoakan semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah meridhai mereka. Karena kenapa? Nah, kesolehan bermanfaat bagi diri pribadi serta bagi orang lain. Bahkan pada konotasi jelek seperti ini, orang soleh tadinya profesinya hanya membuat adonan roti, kemudian dibagi saja gratis kepada orang-orang jemaah haji. Ternyata masih dikenal, masih diingat perbuatan dia. Akhirnya kuburan dia yang sebagai tempat bersemedi, dijadikan sebagai tempat bertapa. Akhirnya disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Abu Jauza' an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga dengan tafsir yang sama dari Ibn Abbas, seorang sahabat, jadi lebih tinggi derajatnya. Mujahid adalah murid, Ibn Abbas adalah guru. Dalam materi ilmu tafsir. Karena yalutus sawiq lil haj, dahulunya dia mengadon adonan roti, dia membagikannya secara gratis kepada para jemaah haji. Nah, perbuatan orang soleh selalu dikenang dan diingat. Sisi pendalilan antara tafsir Mujahid dan tafsir Ibnu Abbas berkaitan dengan judul bab di atas, nampak jelas sekali bahwasanya tadinya hanya orang soleh, orang biasa, bukan juga para nabi. Namun perbuatan dia yang mungkin menurut sebagian orang adalah amalan kebaikan, karena kesolehan dia, karena kebaikannya dia, akhirnya terlalu berlebihan. Bahkan setelah dia meninggal dunia, kuburannya pun dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Secara fakta dan kenyataan terbukti bahwa saya ternyata menggiring kuburan orang soleh tersebut diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syajud dara'i, mencegah sebelum terjadi dicegah. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlebihan kepada orang soleh sampai ini dampak buruknya. Sampai seperti ini dampak negatifnya. Ternyata menggiring kepada dosa besar yang paling besar, wa iyad billah kesyirikan. Makanya kita selalu mengatakan bahwasanya agama sederhana. Tidak kurang, tidak lebih. Apa yang ditunjukkan oleh dalil kita amalkan. Jangan disepelekan, jangan berlebih-lebihan. Jangan kurang, jangan juga melampaui batas. Di tengah. Al-qasda tablughu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalil yang ketiga berupa hadis. Katakan putus semoga Allah merahmatinya. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Sang anak sahabi, sang bapak sahabi, dua-duanya sahabi. Qala kata dia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Surujah. Dua pihak yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang pertama para penziarahi kubur dari kalangan wanita. Akan datang nanti keterangan tambahan dari kami tentang perselisihan ulama dalam hal ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para penziarah kubur dari kalangan wanita. Pertama, yang kedua adalah dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan masjid, yang dua makna, dibangun bangunan masjid di atasnya atau menjadikannya sebagai tempat beribadah. Wasuruj, siraj, menyalakan lentera di atasnya. Terkadang sebagian orang menganggap tradisi menyalakan lilin di atas kuburan atau menyalakan api di atas kuburan. Ternyata ini dilarang. Rawahu ahlus sunan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada menghasankan hadis ini. Nah, hadisnya hasan. Sisi keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang kuburan, penyebutan tentang kuburan orang soleh, bahwasanya jangan dijadikan masjid padanya, dengan dua makna, serta jangan juga menyalakan api di atasnya. Dari tiga dalil yang telah kita baca, pertama hadisnya Imam Malik dalam Muwatta, yang kedua tafsir tentang al-Lat pada surat An-Najm, datang dari dua tafsir Mujahid dan Ibnu Abbas, yang ketiga masih hadis Ibnu Abbas juga menyinggung tentang kuburan yang terlarang. Dari Nabi SAW perihal kuburan adalah untuk tidak menjadikannya sebagai masjid atau dinyalakan api padanya, lilin atau lentera terbuat dari sumbu, al-muhim sumber api. Nah, terdapat larangan di dalamnya. Kita akan dapati alasan, kenapa alasannya kita akan dapati nanti dari masalahnya akan kita baca. Kita baca masail berisikan 10 pada judul bab ini. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, tafsirul awthan. Tafsir dari awthan, bahasa kita awthan artinya adalah berhala secara umum. Kalau sonamun artinya patung, ini hanya khusus dalam bentuk wujud makhluk hidup. Nah, sonam namanya patung. Terkadang ada patung yang disembah, terkadang ada juga patung yang tidak disembah. Namun pada lafaz awthan hanya berkaitan dengan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berhala umum, baik itu berbentuk patung ataupun selainnya, bahkan dalam wujud makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain manusia, berupa pepohonan, bebatuan, kuburan, monumen, bahkan air mancur. Di Turki, kota yang terkenal dengan nama Konstantinopel, terdapat air mancur yang konon disebutkan bahwasanya di bawah monumen air mancur tersebut terdapat kuburan para sahabat yang mulia. Yang dijadikan sebagai tempat untuk meminta hajat dan kebutuhan manusia. Karena kuburan tersebut dijadikan tempat selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, kuburan seorang sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, di Konstantinopel, di monumen di atasnya berupa air mancur. Sebagai kita pernah lihat di media, ada entah serigala atau apa, 3 di atas monumen tersebut. Dikatakan ini adalah sahabat Nabi SAW dan dijadikan sebagai tempat untuk meminta hajat dan kebutuhan mereka. Dijadikan tempat selain Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, makna tentang awthan yang dalam bahasa kita artinya adalah berhala. Umum, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa patung ataupun selain patung. Terkadang berbentuk pohon, seperti datang dalam tafsir Al-Uzza, pohon kurma yang sudah tua, rimbun, terlihat keramat, dipasangkan ke lampu, dipasangkan pagar, ada juru kuncinya,
kemudian masuk ke dalamnya dengan tujuan untuk meminta hajat dan kebutuhan, artinya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau al-manat, kata dengan tafsir manat adalah pohon atau air mancur. Atau kuburan seorang soleh juga, ini namanya berhala. Dan pemahaman tentang bab ini boleh bawakan kepada kita bahwa kuburan orang soleh ketika melampaui batas dalam menyikapinya bisa berubah suatu saat menjadi berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti. Bukan cuma di zaman tersebut, bahkan di zaman kita terjadi. Perhatikan berapa banyak kuburan yang diziarahi dengan tujuan untuk mengharap berkah padanya. Para sunan, disahkan dengan sunan ini, sunan itu, sunan ini, sunan itu. Kuburan mereka dijadikan sebagai tempat untuk berziarah. Terkadang sebagian tanah di sisi kuburan tersebut diambil, atau bahkan ada sumur yang berdiri di lokasi tanah kuburan tersebut, diambil dengan tujuan untuk penyembuhan. Padahal tidak ada dalil bahwasanya air tersebut memiliki berkah yang luar biasa kecuali air Zam-Zam. Sedangkan air selain air Zam-Zam tidak ada. Intinya terjadi dari apa yang beliau beritakan. Pertama, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala untuk disembah. Datang penekanan akan hal tersebut berupa berita Allah akan murka tabaraka wa taala kepada sekelompok kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ditutup dengan pemahaman akan hadis ini bahwasanya perbuatan ini terlarang, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Paling sedikitnya, paling kecil, paling fatalnya adalah syirik. Paling fatalnya adalah syirik, mengantarkan kepada kesyirikan. Ternyata sebabnya sepele. Apa itu? Melampaui batas pada menyikapi orang-orang soleh. Asalnya yang kedua, tafsirul ibadah. Ini penting untuk dipelajari. Apa yang boleh maksud dengan ibadah? Perhatikan. Asalnya berlebihan kepada orang soleh hanya pada batasan memuliakan. Dan ini dianjurkan. Memuliakan orang soleh, khidmat kepada mereka, melayani mereka, bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ingin menunggangi kuda. Tak lain Zaid bin Thabit adalah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki posisi di sisi beliau. Dia Ibnu Abbas juga sahabat, bahkan memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu. Dia adalah ahlu bait. Namun perhatikan ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu al-Ansari, alim ulama di zaman tersebut, ingin menaiki kendaraannya, dia memegang, Ibnu Abbas memegang tali pijakan kendaraan Zaid bin Thabit sambil mengatakan, silahkan naik. Dalam bentuk kemuliaan, dalam bentuk memuliakan. Mereka memiliki hak untuk dimuliakan, dilayani, khidmat, hormat kepada mereka. Karena mereka adalah perantara antara atau penyambung lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menyampaikan risalah Allah. Mereka adalah pewaris para nabi. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya, pujian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Nanti mereka memiliki kedekatan, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangan berlebih-lebihan. Ini dia. Kalau berlebih-lebihan seperti ini, akhir-akhirnya ujung-ujungnya mereka diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsirul ibadah. Yang dimaksud dengan tafsirul ibadah adalah perhatikan tentang kisah telah kita baca dari Ibnu Abbas tentang awal sebab terjadi kesyirikan di permukaan bumi pada kaumnya Nabi Nuh. Orang-orang soleh, 5 nama orang soleh di zaman tersebut. Mereka meninggal dunia namun masih dikenang jasa-jasa mereka akan kebaikan, selalu mengingatkan, menegur akan kejelekan, menasihati dan seterusnya. Ulama yang hidup setelah mereka ingin mengingat lagi jasa-jasa mereka dengan cara membangun monumen dengan wujud mereka. Hanya itu tujuannya, tidak lebih. Agar teringat jasa-jasa mereka. Waktu demi waktu, masa demi masa, zaman demi masa terlewatkan, akhirnya mereka diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bermaksud pada poin yang kedua, tafsirul ibadah. Ketika kuburan diagungkan lebih daripada kadarnya, berarti adalah
mengibadahi kuburan tersebut. Nah, hak orang soleh bukan diibadahi. Sesoleh apapun dia, bukan hak dia untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk diibadahi. Telah kita lewati bab tersebut. Malaikat saja yang mungkin pernah disembah di zaman jahiliyah oleh bangsa Arab. Nah, memiliki kemuliaan tentu. Kita enggak ragukan akan hal tersebut. Memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak bimbang akan hal tersebut. Namun bukan hak mereka untuk disembah. Sesoleh apapun mereka, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Tempat bergantung, tempat berharap, tempat bertawakal. Tempat tertujunya ibadah dan amalan kita. Ini bermaksud dengan ibadah. Ibadah ketika mengagungkan sesuatu lebih daripada yang lainnya. Nah, sama dengan barakallahu fikum yang terjadi pada sebagian tradisi kita di era akhir zaman ini. Ketika sebagian orang mewajibkan untuk hormat kepada bendera. Bendera wailah apa bendera? Kita yang buat, kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Tapi ketika ada bentuk pengagungan. Nah, dinyanyikan lagu Indonesia Raya durasi 20 menit. Artinya selama itu harus hormat kepadanya. Artinya kita mengagungkannya dia. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya dengan merah putih inilah. Nah, Indonesia ini berhasil direbut. Wailah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerdekakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membebaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat perbudakan menjadi bukan bendera. Bendera kita buat sendiri dengan tangan kita. Gampang sekali kita hancurkan, gampang sekali kita hilangkan, gampang sekali kita sirnakan. Nah, artinya ada pengagungan di dalamnya. Ini yang terlarang. Di sinilah terlarang bentuk hormat kepada bendera. Nah, atau sebagian bawahan dari mungkin militer TNI Polri kemudian hormat kepada atasannya. Siap komandan, hormat, berdiri tegak. Kalau komandannya belum bilang turun, jangan turun. Ini pengagungan. Ini pengagungan yang terlarang. Seperti itulah bentuk peribadatan. Dan sama, pengagungannya ketika diperuntukkan kepada berhala, baik itu berupa pepohonan, bebatuan, kuburan, dan semisalnya, itulah ibadah. Karena sebagian orang sangat dangkal pemahaman mereka, arti ibadah hanyalah sholat, puasa, zakat, haji, dan semisalnya. Wa ila taat kepada orang tersebut, takut kepada orang tersebut sampai membuat dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga mana ibadah? Pernah kita bahas daripada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka, yakni orang-orang Nasrani, menjadikan alim ulama mereka, ahli ibadah mereka, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih dalam keadaan menganut agama Nasrani. Dia mengingkari, ya Rasulullah, kita tidak sujud kepada alim ulama ahli ibadah. Kita tidak beribadah kepada pendeta atau pastor. Nah, bagaimana engkau mengatakan bahwa kami ibadah kepada mereka? Akhirnya Nabi SAW memberikan penjelasan bahwasanya, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian menuruti, mentaati, mengikuti? Iya betul Rasulullah, itulah bentuk peribadatan kalian. Jadi kalau sesuatu yang hendaknya pantas hanya diserahkan kepada Allah, kemudian diserahkan kepada selain Allah, inilah namanya kesyirikan. Pahami satu ini, luas wawasan kita tentang yang ini syirik, yang ini tidak. Ketika sesuatu tersebut hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan kepada selain Allah, berarti syirik namanya. Minta turun hujan kepada pawang hujan, wailah dia bisa apa? Nah, manusia bisa apa? Dia nggak bisa turunkan hujan, tidak bisa menaikkan hujan. Paling bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta penyembuhan dengan cara yang tidak syar'i. Dan termasuk ini, mengagungkan sesuatu yang tidak pantas untuk diagungkan juga menggiring kepada kesyirikan. As-salisah yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta perlindungan kecuali kepada sesuatu yang dikhawatirkan terjadinya. Nah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadikan kuburan beliau berubah menjadi berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya terbukti bahwasanya ada kuburan yang dijadikan sebagai berhala. Dan makna berhala telah kita lewati. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih umum daripada patung. Berhala bisa berupa kuburan, bisa berupa pepohonan, bisa berupa bebatuan, bisa berupa gunung.
Nah, bisa berupa monumen, bahkan bisa berupa benda apapun. Ini berhala. Cincin yang kita gunakan, kita yakini bahwa saya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, juga namanya berhala. Sesuatu yang kita anggap ajimat, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, itu adalah berhala, karena ada ketergantungan hati, berharap kepada benda tersebut. Nah, dan sebagai bentuk pembenaran dari penulis akan masail itu dengan judul bab bahwasanya kuburan bisa berubah menjadi berhala. Kapan itu? Ketika diagungkan melebihi batasan pengagungannya. Meskipun isi kuburan tersebut adalah orang soleh. Ar-Rabi'ah yang keempat, qarnuhu bihadat tikhadu kuburil anbiya'i masajid. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara buruknya perbuatan ini dengan orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Telah terdahulu bahwa menjadikan kuburan masjid, kuburan sebagai masjid adalah perbuatan yang luar biasa besarnya di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau berdoa kepada Allah, jangan jadikan kuburanku, karena aku juga adalah nabi. Jangan jadikan kuburanku, beliau juga adalah nabi. Jangan sampai terjadi, makanya beliau minta kepada Allah. Beliau memberikan peringatan kepada umatnya sebelum beliau meninggal dunia beberapa hari untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah yang kelima, dzikru syiddatil ghadabi min Allah, penyebutan tentang besarnya kemurkaan Allah akan hal tersebut. Kalau Allah sudah marah kepada kita, siapa yang mau membela? Jangan mengundang kemurkaan Allah pada diri kita. Kita sebagai insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kita cari adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, ingin masuk ke dalam surganya. Adapun orang mencari kemurkaan Allah, celaka dunia akhirat, bahkan bisa jadi 7 turunan. Kalau Allah sudah murka kepada siapa yang mau membela dia, melindungi dia. Dan termasuk perbuatan ini adalah perbuatan yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Satu masalah lagi. As-sadisah yang kana wa hiya min ahammiha sifatu ma'rifati ibadatillahi allati hiya min akbaril awsan. Beliau jadikan sebagai poin inti dalam bab ini. Yang keenam, sekaligus ini adalah pelajaran yang penting, di antara pelajaran yang paling penting dalam bab ini, pengenalan tentang sifat peribadatan kepada Lat. Lat telah terdahulu tadi bahwasanya kuburan orang soleh yang berprofesi untuk mengadon-adonan roti dibagikan secara gratis kepada para jemaah haji, akhirnya diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asal muasalnya hanya bersemedi, bertapa, menganggap kuburan tersebut baik, bagus tempatnya, lebih daripada yang lainnya. Meninggal generasi pertama masih ada melakukan perbuatan tersebut, menganggap bahwasanya tadinya nenek moyang kita, bapak-bapak kita, ketika mereka butuh kebutuhan, hajat dan keinginan, wahai Lat, berikan kami rezeki, wahai Lat, berikan kami jodoh, wahai Lat, berikan kami ini dan itu, di antara kebutuhan-kebutuhan kehidupan dunia uyah kami. Akhirnya apa? Diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bermula dari mana? Asal muasalnya dari mana? Akar permasalahannya dari mana? Berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Ini boleh tanggaskan kepada kita dan terjadi. Kalau terjadi dengan sangat marakna dan merajalela di zaman beliau, zaman kita pun ada. Nah, bahkan setiap zaman ada. Zaman Nabi SAW terbukti dari Al-Quran yang kita baca. Di zaman beliau pun, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tahun ke-1006, 1000 Hijriah, 1100 Hijriah terjadi di daerah Najd, Hijaz, dan sekitaran Jazirah Arab. Pun terjadi di negeri kita dengan sangat maraknya dan tanpa ada pengingkaran. Waliyadzubillah. Sebelum kita akhir, barakallahu fikum.